Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, baik sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Rizka untuk berdoa. Baik, berdoa disebutkan. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai proses pembuatan animasi dua dimensi. Oke, sekarang Bapak akan testing dulu ya. Materinya sudah. Apakah sudah terlihat, anak-anak? Sudah, Pak. Ada, Pak. Nah, sebelumnya anak-anak ada yang sudah mengetahui tahapan-tahapan apa sajakah yang termasuk proses pembuatan animasi dua dimensi. Apabila ada yang sudah mengetahui, boleh diutarakan. Boleh dari Rizka atau Alto. Membuat ini, Pak, storyboard. Storyboard, ya, betul. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Untuk tahapan-tahapan membuat animasi dua dimensi, yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama ada pre-produksi atau tahap praproduksi. Yang kedua ada produksi atau tahap produksi. Dan yang terakhir ada post-produksi atau tahapan sesudah produksi. Untuk mengetahui lebih lanjut, apakah itu dari ketiga tahapan ini, kita akan mempelajarinya. Oke, untuk tahapan produksi merupakan akar dari keseluruhan proses pembuatan animasi dua dimensi. Pada tahap produksi ini, proses-proses menjadi penentu hasil akhir dari animasi yang dibuat. Gitu ya. Dalam proses ini ada beberapa hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, ada mencari ide. Ide merupakan faktor penentu dari cerita animasi yang kita buat. Gitu ya. Selanjutnya, setelah kita menentukan ide, kita tulis ke dalam catatan ide tersebut agar lebih dapat dimengerti oleh orang lain. Ya. Setelah membuat cerita, selanjutnya kita membuat storyboard atau kumpulan gambar yang mewakili beberapa scene untuk film animasi. Di dalamnya terdapat suasana atau situasi dasar pada posisi kamera, pose objek, dan karakter. Selanjutnya ada desain. Setelah kita membuat storyboard, selanjutnya kita pertajam kembali atau perdetail kembali dengan membuat desain atau sketsa untuk kebutuhan produksi seperti desain karakter dan desain yang lainnya, ya. Selanjutnya kita masuk ke tahapan produksi. Sebelum kita lanjut ke tahapan produksi, ada yang mau ditanyakan terkait tahapan praproduksi? Paham, Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi selanjutnya itu tahapan produksi. Jika tahapan praproduksi adalah akar dari seluruh proses pembuatan animasi, kalau tahap praproduksi ini adalah inti dari seluruh tahap proses pembuatan animasi. Proses ini sangat mempengaruhi visual dan kualitas gambar dan hasil akhir. Untuk tahapan-tahapannya ada apa saja gitu ya, kita lihat. Nah, yang pertama ada layout. Kita membuat layout terlebih dahulu dengan sketsa hitam putih dan menggambarkan rancangan detail agar mempercepat proses pembuatan animasi. Selanjutnya R&D atau Research and Development, atau jika di bahasa Indonesia kan, yaitu penelitian dan pengembangan. Ini berfungsi untuk menguji efektivitas produksi animasi yang bersifat analisis. Yang ketiga ada penambahan tekstur pada setiap desain yang sangat dianjurkan agar hasilnya lebih maksimal. Ya. Dan yang keempat ada rigging atau pemberian tulang. Nah, di sini agar animasi dapat digerakkan, yaitu dengan pemberian tulang pada sendi-sendinya. Gitu ya. Selanjutnya
Ada animasi. Proses selanjutnya adalah melakukan animasi dengan bergantung pada storyboard. Karena setiap gerakan sudah dicatat dengan jelas. Selanjutnya ada VFX atau Visual Effect. Fungsi dari VFX ini yaitu untuk menghiasi animasi mengandung elemen seperti cahaya, api, asap, dan lain-lain gitu ya. Dan yang selanjutnya ada lighting atau pencahayaan. Sebuah animasi akan terlihat flat atau datar jika cahaya yang diberikan tidak sesuai. Nah, dan yang terakhir untuk tahap produksi yaitu ada rendering. Rendering ini merupakan proses mengubah proyek animasi untuk mendapatkan hasil video dalam format file tertentu. Oke, masuk ke tahap pasca produksi. Tahap pasca produksi merupakan proses terakhir atau finishing yang terdapat pada proses pembuatan animasi. Pada tahap ini, animator dapat menambahkan atau memodifikasi hasil akhir yang dapat membuat animasi terlihat lebih bagus dan menarik. Oke, untuk tahapan-tahapannya ada apa saja? Nah, ada 4 tahapan pada tahap pasca produksi. Yang pertama ada compositing atau eh, proses penggabungan hasil render dari tahap produksi yang sebelumnya gitu. Selanjutnya ada color correcting atau pada proses ini animator bisa mengubah panorama film sesuai dengan mood. Jadi kita bisa merubah warna suasana dari film animasi tersebut. Selanjutnya ada dubbing atau sound effect dan memberikan musik gitu ya. Proses penambahan suara pada film animasi. Dan yang terakhir ada final output. Final output dilakukan dengan proses exporting atau bisa juga dengan rendering. Ya seperti yang di tahap produksi tadi, di final output ini kita mengekspor video animasi menjadi MP4 atau format yang lainnya gitu ya. Mungkin sekian materi untuk pertemuan kali ini. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan anak-anak? Oke, agar eh, sesi tanya jawab lebih menarik, di sini Bapak akan memberikan reward kepada anak-anak yang ingin bertanya. Jangan merasa takut ataupun jangan merasa malu gitu ya. Bawa santai aja untuk bertanya untuk pertemuan kali ini. Apabila ada yang masih belum dipahami atau ya masih agak kurang paham, boleh ditanyakan ya. Rewardnya Bapak berbentuk bintang. Satu bintang itu bernilai 10 poin. Apabila anak-anak ada yang nilainya kurang dari kriteria penilaian, bisa ditambahkan dari bintang tersebut. Boleh, ada yang mau bertanya? Pak, saya mau nanya, Oke, boleh Rizka. kalau untuk hasil final output itu biasanya formatnya yang bagus itu format apa, Pak? Kalau untuk animasi 2 dimensi. Terima kasih. Untuk standar dari format file animasi yaitu MP4 Rizka. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin apabila tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Untuk minggu sekarang, Bapak tidak akan memberikan tugas, akan tetapi anak-anak silahkan membaca kembali PowerPoint yang sudah Bapak sediakan, dan buku LKS yang sudah diberikan sekolah dibaca lagi untuk pertemuan hari ini, dan pertemuan minggu depan, agar di pertemuan minggu depan anak-anak sudah memahami gambaran dari materi yang akan dipelajari bersama-sama ya. Mungkin sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Masa Marisa.